Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa hebat 11 TITL. Di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari pertemuan minggu kemarin, yaitu pengukuran sistem pembumian. Mari berdoa sebelum mengawali kegiatan pada siang hari ini. Berdoa, kami persilahkan. Masih ingat ya untuk materi yang kemarin bahwa sistem grounding atau pembumian itu adalah instalasi yang berfungsi untuk melepas arus petir ke tanah atau ke bumi gitu ya. Jadi pada instalasi listrik yang berlebihan arusnya itu dapat kita salurkan ke bumi atau ke tanah sehingga akan membuat keadaan safety atau tidak berbahaya bagi manusia maupun benda-benda di sekitarnya. Pada materi ini, tujuannya masih seperti pada minggu kemarin, bahwa diharapkan dengan mempelajari materi ini, peserta didik dapat menjelaskan langkah pengukuran sistem pembumian. Nah, untuk itu, pada materi ini, Bunita akan mengambil nilainya, karena kita masih dalam kondisi pandemi, Bunita akan mengambil nilai kalian itu dari tugas yang sudah Bunita siapkan di LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nanti silahkan kalian download, kemudian kalian laksanakan atau kerjakan apa yang menjadi tugas yang berada di lembar kerja peserta didik. Masuk pada materi kali ini. Tahanan pentanahan adalah besarnya tahanan pada kontak atau hubung antara massa atau bodi dengan tanah. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya pentanahan antara lain yang pertama adalah tahanan jenis tanah. Tahanan jenis tanah ini tergantung dari jenis tanah itu sendiri, termasuk dari tanah pasir, maupun tanah berbatu, atau tanah rawa, atau juga jenis tanah yang lainnya. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi besarnya pentanahan adalah panjang elektroda pentanahan itu sendiri. Faktor yang berikutnya adalah luas penampang elektroda pentanahan. Dari ketiga faktor tersebut, yang paling utama untuk kelayakan sebuah grounding itu sudah diatur pada PUIL 2000 ayat 68, di mana kelayakan grounding harus bisa mendapatkan nilai tahanan sebesar maksimal 5 ohm dengan menggunakan earth ground tester atau alat pengukur grounding. Yang berikutnya adalah jenis-jenis elektroda. Elektroda dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah elektroda batang, kemudian elektroda pita, dan yang ketiga adalah elektroda plat. Ini contoh dari elektroda batang. Elektroda batang ini adalah elektroda dari pipa atau besi baja profil yang dipancangkan ke dalam tanah. Ini bentuknya. Biasanya elektroda ini digunakan pada gardu induk. Kemudian yang berikutnya adalah elektroda pita. Elektroda pita merupakan elektroda yang terbuat dari hantaran berbentuk pita. Pemancangannya dilakukan secara vertikal dengan menanam batang hantaran secara horizontal. Ini bentuk dari elektroda pita. Yang terakhir adalah elektroda plat. Plat dari tembaga, bentuknya seperti ini. Elektroda ini digunakan apabila diinginkan tahanan pentanahan yang kecil dan yang sulit diperoleh dengan menggunakan jenis-jenis elektroda sebelumnya. Selanjutnya kita akan menghitung tahanan pentanahan menggunakan metode perhitungan tiang panjang, di mana pada metode ini menggunakan rumus Rho sama dengan 2pi A kalikan R. Kemudian yang berikutnya ini adalah metode atau cara pengukuran tahanan pentanahan menggunakan attester. Ini adalah bentuk dari alat ukur attester. Hampir sama dengan yang kita pernah pelajari multimeter. Ini adalah salah satu jenis attester berbentuk digital. Di sini ada tombol on off-nya, kemudian ini adalah tombol skala. Kemudian ini adalah kutub-kutub untuk keluaran dari penghantar pengukuran. Dalam pengukuran tahanan pentanahan menggunakan attester ini ada 2 metode sebelum. Next,
Ini adalah metode dari pengukuran attester menggunakan metode normal atau metode 3 kutub. Ini jadi masing-masing kutub ini adalah elektroda earth, ini yang untuk akan diukur. Kemudian untuk P ini adalah ke auxiliary atau elektroda bantu. Ini yang C juga tarik ke sini. Jangan lupa ini adalah selektor atau tombol seleksi batas dari maksimal pengukurannya. Kemudian yang berikutnya ini adalah jenis metode pengukuran praktis. Artinya pada metode ini biasa disebut dengan metode 2 kutub, di mana hanya menggunakan satu elektroda bantu. Jadi satu kutub pada attester tidak difungsikan. Ini adalah contoh dari video penggunaan attester. Tujuan melakukan ujian elektrod bumi adalah untuk mengukur rintangan mesin tanam di mana elektrod ditanamkan. Earth chamber ditanam bagi memudahkan penyelenggaraan dan melindungi elektrod bumi daripada tertimbus oleh tanam. Kawasan yang luas diperlukan bagi membolehkan ujian ini dilakukan. Langkah pertama untuk menjalankan ujian ialah memastikan attester dalam keadaan baik dan berfungsi. Pastikan sambungan jaluran kabel pada alat uji adalah di tempat yang betul. Untuk elektron, P untuk potential dan C untuk current. Panjang kabel P mestilah 5 meter, manakala P 10 meter. Ambil bacaan dan rekodkan bacaan ketiga. Jumlahkan kesemua bacaan dan bahagi kepada 3. Nah, itu tadi video dari penggunaan sebuah attester, pengukuran dari pembumian atau grounding. Dari video tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya hasil dari pengukuran elektroda pentanahan pada video tersebut adalah dalam kondisi baik nilai elektrodanya, karena sesuai dengan PUIL bahwa batas maksimal dari elektroda adalah 5 ohm, sementara pada pengukuran di video tadi memperoleh nilai 1 ohm. Demikian tadi materi kita untuk siang hari ini. Selanjutnya kalian kerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Jika mengalami kesulitan silahkan di-share di grup WA kelas kita diskusi bersama. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa sejenak. Berdoa, kami persilahkan. Cukup sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Tetap semangat, selalu menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini berbuah kebaikan. Dari Bunita, jika ada salah kata, Bunita mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.